Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Hanya di Rosa Bola. Welcome back to Rosa Bola channel bro and sis semuanya. How is everything going guys? Aku selalu mendoakan semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, bagi para viewers dan subscriber yang masih harus menjalani isolasi, tetap semangat dan semoga lekas sembuh ya guys. Seperti yang aku bilang, setelah menuntaskan profil Opa Pioli sebagai mantan bek tengah sangar di eranya, maka tiba giliran aku akan mengangkat profil Stefano Pioli sebagai coach, pelatih, atau football manager. Jadi pembagian ke dalam 2 seri video memang untuk menyingkat durasi ya guys, karena kalau digabung panjang videonya mungkin bisa sampai 40 menit. Begitu panjang videonya karena Opa Pioli ini senang bergonta-ganti, entah gonta-ganti klub saat menjadi pemain bola atau gonta-ganti klub saat melatih klub bola. Tapi untungnya Opa Pioli tidak bergonta-ganti pasangan hidup. Semoga kalian juga tidak gonta-ganti channel bola dan tetap setia di channel bola kesayanganmu ini. Oh ya, sekedar ngingetin nih, jangan lupa intip kolom deskripsi untuk melihat link video Rosa Bola yang sudah tayang sebelumnya. Atau kalian bisa masuk playlist berita AC Milan dan tonton terus videonya pas lagi di rumah aja gara-gara PSBB. Ketika aku membaca komen dan respon kalian di video-videoku sebelumnya, aku merasa adanya kerinduan yang sangat besar akan ke Milan. Agak aneh melihat posisi Milan di 9 tahun terakhir yang bahkan sangat kesusahan untuk menembus UEFA Champions League. Jangankan kita Milanisti yang berada di bumi Nusantara. Lord Ibra aja nih ya, keheranan melihat Gigio Donnarumma belum pernah main di Champions League. Jadi ketika Opa Pioli datang dan membawa angin perubahan yang relatif baik, maka angan dan harapan pun mulai timbul di benak Milanisti semua jika kejayaan itu akan segera tiba di musim ini. Amin amin amin. Walaupun Milan harus mengalami 2 kali kekalahan beruntun, hal ini tidak mengganggu catatan impresif yang telah dicatatkan Opa Pioli saat menangani Milan. Bahkan masih ada rekor lain yang mampu diciptakan The Young Guns AC Milan ini. Kemenangan atas tuan rumah Bologna memastikan terciptanya sebuah rekor di mana Milan tercatat selalu bikin gol dalam 20 laga tandang Serie A secara beruntun. Statistik ini bahkan mengalahkan capaian pelatih legendaris yang baru saja mengunjungi Milan loh, yakni Fabio Capello. Pada periode 1992-1993, Capello mampu membawa Milan untuk selalu mencetak gol dalam 19 partai tandang secara konsekutif. Statistik penting lain yang diamankan AC Milan racikan Pioli adalah status tak terkalahkan dalam 17 laga beruntun di luar San Siro. Sejak kompetisi Serie A menghargai sebuah kemenangan dengan 3 angka mulai 1994, AC Milan baru kali ini tak tersentuh kekalahan dalam 17 lawatan ke rumah lawan secara beruntun. Di musim ini, dari 10 kali pertandingan tandang, Milan mampu mencatatkan 9 kali kemenangan dan 1 kali seri. Jadi, jika tim yang lain terkenal jago kandang, maka Milan justru terkenal jago tandang nih guys. Bersama Pioli, AC Milan sempat melalui 27 laga Serie A tanpa tersentuh kekalahan pada periode Juni 2020 hingga Januari 2021. Walaupun sedang beredar kabar bahwa manajemen AC Milan tengah mempersiapkan Pep Guardiola sebagai pelatih masa depan Milan, keberadaan Opa Pioli telah memberikan perubahan positif bagi Milan. Karena andil dan kontribusinya inilah aku pun tertarik mengangkat profil Opa Pioli saat menjadi pelatih bola. Klub-klub mana saja yang pernah beliau latih, terus prestasinya seperti apa, lalu gaya melatihnya bagaimana? Kalau misalnya kalian juga pengen tahu, inilah dia profil Stefano Pioli hanya di berita Rosa Bola. Setelah pensiun di klub Colorno, Opa Pioli pun mengawali karir profesionalnya sebagai pelatih bola di tim akademi.
Bukan Parma, bukan juga Fiorentina. Opa Pioli justru mengawali karir melatihnya di tim Akademi Bologna dari tahun 1999 sampai 2002. Prestasi terbaiknya adalah mengantarkan tim Akademi Bologna sebagai juara divisi nasional. Pada tahun 2003, ia pun melanjutkan karirnya ke klub Chievo Verona. Kemudian pada tahun yang sama, ia pun ditunjuk sebagai pelatih kepala klub Serie B, yakni Salernitana. Pada tahun 2004, ia pun lalu melatih Modena yang juga merupakan klub Serie B Italia. Bisa dibilang, Modena menjadi tim Serie B tersukses yang pernah ditanganinya. Walau tak pernah dibawa juara, namun ia memiliki catatan rekor apik. Dari 16 laga, ia meraih 10 kemenangan, 5 seri, dan 1 kalah. Debut Opa Pioli sebagai pelatih kepala di Serie A terjadi pada tahun 2006. Saat itu ia melatih tim tanah kelahirannya yakni Parma. Jadi Opa Pioli ini sepertinya memiliki kedekatan khusus dengan klub Parma ya brosis. Selain lahir di Parma, awal karirnya sebagai pemain bola juga diawali oleh klub ini. Sekarang debut melatih juga di klub ini. Namun sayangnya, karir melatihnya di Parma tidak lama karena Opa Pioli diberhentikan sebagai pelatih pada tanggal 12 Februari 2007. Tepatnya, usai kekalahan Parma 0-3 atas Roma dan menyebabkan posisi Parma berada di peringkat kedua dari bawah. Di periode tahun 2007 hingga 2009, Opa Pioli lalu kembali melanjutkan karirnya di klub Serie B, mulai klub Grosseto, Piacenza, dan Sassuolo. Pada tahun 2010, Opa Pioli akhirnya kembali melatih tim Serie A, yakni Chievo Verona. Di klub ini, ia menetap selama setahun dengan persentase kemenangan yang tak terlalu bagus, yakni 32,56%. Pada 2 Juni 2011, ia pun lalu melatih klub Serie A lainnya, yaitu Palermo. Namun ia hanya bertahan melatih selama 90 hari. Ia lantas melanjutkan karirnya di klub Bologna sampai dengan tahun 2014. Selama 2 musim berturut-turut, Opa Pioli berhasil menyelamatkan Bologna dari jurang degradasi. Prestasi yang membuatnya mulai dilirik klub besar Serie A. Pada tahun 2014, Lazio menjadi klub besar Serie A pertama yang dilatih Opa Pioli. Di musim pertamanya, Opa Pioli mampu langsung membawa Lazio finish di peringkat ketiga dan lolos UEFA Champions League. Karena prestasinya, ia pun disodori kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Sayangnya, di tahun 2016, ia lalu diberhentikan usai kekalahan telak Lazio 1-4 dari rival satu kotanya, yakni AS Roma. Namun catatan Opa Pioli bersama Lazio terbilang baik karena ia memiliki presentasi kemenangan mencapai 48,36% dari 91 pertandingan. Pada 8 November 2016, Inter Milan pun menunjuk Opa Pioli sebagai pelatih kepala dengan durasi kontrak selama 18 bulan. Di awal karir melatihnya, Inter mampu memenangkan 12 dari 16 pertandingan awal di Serie A. Namun sayangnya, ia tidak mampu mempertahankan konsistensinya. Sebelum diberhentikan, ia telah melalui 7 pertandingan tanpa kemenangan dengan rincian 5 kali kalah dan 2 kali seri. Secara total, dari 27 laga, ia meraih 14 kemenangan, 3 seri, dan menderita 10 kekalahan. Prestasi Stefano Pioli di Inter Milan tak terlalu gemilang. Ia tidak mampu membawa Inter Milan lolos dari fase grup Liga Eropa. Sedangkan untuk level domestik, Pioli hanya mampu membawa Inter melangkah hingga fase 8 besar Coppa Italia dan menempati posisi ke-7 di ajang Serie A. Pada 6 Juni 2017, Opa Pioli lalu diangkat menjadi pelatih kepala Fiorentina dengan durasi kontrak 2 tahun. Selama hampir 2 musim menangani La Viola, prestasi Opa Pioli tergolong biasa-biasa saja. Persentase kemenangannya hanya 36,49% dari 74 laga Fiorentina. Hal yang banyak dikenang saat Opa Pioli melatih Fiorentina adalah kedekatannya dengan kapten Fiorentina, Davide Astori, yang akhirnya harus wafat akibat serangan jantung. Untuk mengenang Astori yang notabene lulusan Akademi Milan, ia pun membuat tato khusus di bagian pergelangan tangannya. Sebuah penghormatan yang luar biasa untuk mantan anak asuh kesayangannya. Pada akhirnya, AC Milan merekrut Stefano Pioli pada tanggal 9 Oktober 2019 dan petualangan Opa Pioli bersama skuadra Il Rossoneri pun dimulai.
Penunjukan Opa Pioli sebagai pelatih AC Milan sempat ditentang oleh para Milanisti, di mana mereka meramaikan tanda pagar #PioliOut. Alasannya, Pioli pernah melatih Inter, sang rival bebuyutan AC Milan selama 6 bulan pada musim 2016-2017. Selain itu, mereka beranggapan Opa Pioli bukanlah pelatih yang berprestasi, karena dalam 16 tahun karirnya sebagai pelatih bola, ia belum pernah mengangkat trofi juara. Fakta ini pun diakui pula oleh Opa Pioli. Namun ia yakin kepada kemampuannya bahwa akan segera mengangkat trofi. Ia mengungkapkan seorang pelatih membutuhkan skuad yang tepat untuk meraih juara. Saya nyaris di Lazio mencapai final Coppa Italia dan Supercoppa, tapi sayangnya melawan Juventus, ujarnya. Nah, di AC Milan, Opa Pioli mengatakan bahwa di Milan saya merasa bahwa saya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, kata Pioli menegaskan. Semoga keyakinan Opa Pioli ini benar-benar terwujud di akhir musim ini ya brosis. Opa Pioli merupakan tipikal pelatih yang fleksibel dan menerapkan taktik dan strategi permainan dengan melihat keadaan dan kemampuan pemain-pemain yang dimilikinya. Ia bukanlah sosok pelatih yang fanatik dengan formasi-formasi tertentu. Opa Pioli umumnya menggunakan strategi 4-2-3-1 atau 3-5-2 dengan mengandalkan keaktifan dua bek sayap dalam membantu penyerangan. Selama membesut Lazio, Opa Pioli pun kerap memainkan formasi 4-3-3. Di awal melatih AC Milan, Opa Pioli kerap menggunakan strategi WM Formation 3-2-2-3, walau secara formal dikatakan mengadopsi strategi 4-3-3. Dalam pertandingan, bek kiri Theo Hernandez sering menempati posisi lini tengah dan lebih aktif membantu penyerangan. Sementara bek kanan Davide Calabria lebih didorong ke belakang untuk membantu pertahanan. Strategi kunci Opa Pioli lainnya adalah menempatkan dua gelandang bertahan dan dua gelandang menyerang dalam posisi sejajar, membentuk layaknya persegi panjang yang saling support dalam membantu pertahanan dan penyerangan. Saat Lord Ibra datang pada Januari 2020, Opa Pioli pun melakukan perubahan strategi menjadi 4-2-3-1 untuk memberi tempat Lord Ibra sebagai seorang target man yang dibantu dua penyerang sayap dan satu second striker atau playmaker. Formasi ini juga menguntungkan keberadaan Haka Calhanoglu yang memang berposisi asli sebagai seorang playmaker. Nah, berbagai perubahan formasi yang pernah dilakukan Pioli menjadi bukti bahwa Opa Pioli bukan tipikal pelatih yang fanatik akan strategi atau formasi tertentu. Ia baru akan membentuk formasi yang tepat dengan melihat keadaan dan kemampuan para pemainnya. Hal ini tentu berbeda dengan tipikal pelatih yang sangat fanatik dengan strategi tertentu. Jika ia datang melatih sebuah klub, biasanya pelatih ini akan langsung menerapkan formasinya. Apabila pemainnya tidak tersedia atau tidak cocok, ya beli aja pemain baru yang cocok dengan strategi pelatih ini. Selain tidak fanatik terhadap pola atau formasi tertentu, Opa Pioli juga merupakan tipikal pelatih yang selalu menjaga kedekatan dan keakraban dengan pemain. Baginya, situasi internal tim yang kondusif menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan sebuah tim. Kedekatannya dengan almarhum Davide Astori menjadi salah satu buktinya. Seperti yang Opa Pioli katakan, aku sangat berharap semoga Opa Pioli ini benar-benar menjadi the right man in the right place and time for AC Milan. Semoga juga trofi pertamanya dalam menjalani karir pelatih bola adalah bersama Milan. Amin, amin, amin. Demikian ulasan singkatku tentang profil Opa Pioli saat menjadi pelatih bola guys. Jika kalian punya info lain soal Opa Pioli ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Instagramku dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan berita-berita AC Milan lainnya, serta bocoran dari konten Rosa Bola selanjutnya. Aku pun akan mulai berbagi momen-momen keseharianku di akunku itu. Dan tentunya selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan. Nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!